Kenapa dia tidak mati lebih cepat aja digantung kah atau dipenggal istilahnya ya, penggal kenteng langsung habis. Kenapa harus susah payah disalibkan? Kenapa harus mati disalib? Dan inilah yang akan menjadi poin yang akan coba kita lihat ya. Sambungan atau lebih rinci kita akan melihat kenapa harus mati disalib. Kenapa tidak dipenggal saja, dipedang saja, diracuni, ataupun mungkin istilahnya ya digantung ya, cepat. Kenapa harus mengalami semua penderitaan yang begitu hebat? Disalib, disalib. Pandangan kita tentang salib saat ini tentunya beda ya. Salib bagi kita saat ini adalah mungkin apa ya, kita punya apa, perhiasan ya, wanita suka pakai perhiasan, siapa bukan hanya wanita, perhiasan salib ya, atau juga mungkin di rumah kita buat perhiasan salib yang indah ya, yang bagus. Aduh, orang senang, aduh salibnya bagus sekali ya, perhiasannya bagus sekali. Tapi bagi orang-orang yang hidup di zaman Yesus, nggak ada yang mau pakai seperti perhiasan dalam bentuk salib. Nggak ada. Bagi orang-orang yang hidup di zaman Yesus, tolong perhatikan apa yang saya tulis di sini. Bagi orang-orang yang hidup di zaman Yesus, salib bukanlah perhiasan yang indah atau hiasan untuk digantung di rumah mereka. Tidak, nggak ada orang yang mau diingatkan tentang mana orang mau, mana ada yang mau buat di kalung Anda itu kuburan misalnya, kecuali orangnya mungkin yang suka yang aneh-aneh, tapi yang wajar-wajar aja. Mau nggak kita taruh kuburan ya, peti mati di sini di kalung kita? Nggak ada kan mau diingatkan dengan kematian seperti begitu. Tapi itulah yang terjadi saat ini. Kita oke dengan kalung salib, lukisan salib, dengan apa perhiasan-hiasan digantung di rumah kita. Tetapi bagi orang-orang Yahudi, orang-orang di zaman dulu, bukan hanya orang Yahudi, orang-orang Romawi, salib adalah alat penyiksaan dan eksekusi yang biadab, yang sangat biadab. Ya. Orang akan bayar. Kalau saya orang jahat di zaman Yesus, saya akan minta bayar. Tolong penggal aja saya, gantung aja saya daripada saya disalib. Istilahnya begitu, saudara. Jangan disalib, jangan sampai saya disalib. Lebih baik mati cepat. Lebih baik saya mati cepat. Ya. Salib tidak hanya dimaksudkan pada saat orang Romawi membuat hukuman dengan cara disalibkan. Ya. Salib tidak hanya dimaksudkan untuk mendatangkan penderitaan yang mengerikan dan kematian, tetapi juga dilakukan dengan cara yang cabul. Ya, cara yang cabul, ditelanjangi juga ya. Dipermalukan betul-betul ya, cuman pakai istilahnya kadang-kadang telanjang dengan telanjang. Dengan cara yang cabul, cara yang traumatis, yang memalukan dan di depan umum, sehingga setiap orang tahu hukuman yang akan mereka terima jika mereka tidak menaati pemerintahan Roma. Dengan kata lain, saya ulangi, dengan kata lain, tidak ada seorang pun yang ingin berakhir di kayu salib. Tidak ada. Satu kehinaan dan kematian, penyiksaan yang luar biasa. Tapi kenapa Yesus harus alami semua ini? Kenapa dia harus alami? Tentu saja rancangan Allah ya, untuk dapat membantu keselamatan manusia. Dan untuk membawa manusia untuk sadar. Ya, mau manusia untuk sadar dari keberdosaan kita, untuk dapat kita merasa ngeri melihat dosa kita. Bukan Yesus itu mati tua. Atau tiba-tiba mati. Ya, atau mati karena diracun. Atau mati karena dipenggal, tiba-tiba nggak rasa sakit, nggak rasa hebat. Nggak, gampang itu. Tapi dengan cara disalib inilah. Ya, nubuatan sudah menyatakan ya, menggambarkan cara kematiannya. Apa misalnya? Misalnya dalam Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan, tangannya dipaku dan lain sebagainya. Diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Satu-satunya cara bagi saudara dan saya supaya merasa ngeri terhadap dosa adalah kalau kita setiap saat membaca pada saat Yesus menjelang dia disalib dan pada saat dia disalib. Kalau kita setiap hari membaca proses penyaliban Yesus, ngeri kita untuk berbuat dosa. Ngeri. Disitulah melalui bilur-bilur Kristus kita menjadi sembuh. Mazmur 22 ayat 16 katakan, mereka menusuk tangan dan kakiku.
Itulah nubuatannya dalam nubuatan Mazmur 22 ayat 16. Jadi ini penggenapan nubuatan di kayu salib. Penggenapan nubuatan. Jadi kematian Yesus di kayu salib menggenapi nubuat-nubuat ini yang menegaskan bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan. Kalau Yesus hanya dipenggal, wah, kenapa harus dibilang tertikam, diremukkan bilur, ditusuk tangan dan kakinya? Ya, kenapa harus ada nubuatan seperti itu kalau dia hanya mati tua atau apalah? Tidak ya. Karena itu menandakan bahwa dialah juru selamat yang sudah dinubuatkan. Harus mati di kayu salib. Ya, harus mati di kayu salib, bukan gantung diri atau apa. Yang kedua, metode eksekusi Romawi. Ya, mengapa Yesus mati di kayu salib? Kenapa? Karena ini adalah satu metode eksekusi Romawi. Kenapa? Itu adalah metode yang diperuntukkan bagi para penjahat, pemberontak, dan mereka yang dianggap paling rendah dalam masyarakat, supaya jadi pelajaran. Ya, supaya mereka jadi pelajaran. Dengan mati dengan cara ini, Yesus menanggung kematian yang paling memalukan, yang paling terendah, dan paling menyakitkan yang mungkin terjadi. Tidak ada cara kematian yang lebih hebat daripada kematian di kayu salib. Ya. Tidak ada yang lebih hebat daripada itu. Kenapa? Karena itu dapat dilihat supaya orang ya, dan supaya semua orang jangan berbuat seperti mereka yang disalibkan. Jadi pelajaran. Orang Roma ingin buat pelajaran bagi orang-orang lainnya. Jadi inilah ya, paling memalukan dan menyakitkan yang mungkin terjadi, yang sejalan dengan misinya untuk menanggung beban penuh dosa umat manusia. Filipi 2:8 katakan, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya. Dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Sampai mati di kayu salib. Bukan mati tua, tapi di kayu salib. Bukan mati digantung, di kayu salib. Di kayu salib. Berikutnya, kita lihat ini adalah pertunjukan penebusan di depan umum. Kalau mungkin dia hanya ditusuk, mungkin itu dapat dilakukan di pelataran Pilatus, ya, atau di tempat-tempat lain yang tersembunyi. Tapi salib itu tidak pernah ditersembunyikan. Salib itu harus selalu ada, diletakkan di depan umum. Biasanya itu yang orang katakan, ada yang katakan sekarang Bukit Tengkorak ya, kalau Anda pergi ke Yerusalem. Ada yang katakan yang sekarang yang menurut ahli itu di Golgota katanya, Bukit Tengkorak. Tapi Anda tidak akan melihat lagi tuh Bukit Tengkorak itu, karena sudah jadi gereja demi gereja demi gereja, ada 7-8 gereja di situ. Jadi udah nggak kelihatan lagi tempat itu sebagai bukit. Tapi ada juga orang-orang yang lain yang memberikan satu alternatif, katakan, oh ini tempat daripada penyalipan tersebut. Kenapa? Karena dulu di bukit tersebut ada seperti gambar apa? Susunan batu-batu di bukit tersebut seperti seakan-akan ada muka tengkorak. Sampai beberapa tahun yang lalu orang masih bisa melihat tengkorak, tapi karena ada gempa bumi udah putus itu tengkoraknya. Dengan lain ada bagian daripada kepala tengkorak itu yang sudah apa? Sudah hilang ya. Tapi inilah yang di luar itulah yang sekarang ada poin kedua, asumsi kedua. Disitulah Yesus apa? Disitulah Yesus katanya disalibkan. Kenapa? Karena itu merupakan jalan keluar masuk ya. Di depan umum, merupakan juga bagian daripada pasar, agora atau alun-alun di tempat dahulu dan lain sebagainya. Jadi pertunjukan penebusan ini selalu di depan umum. Nggak pernah salib itu, orang disalib itu sembunyi-sembunyi. Gantung diri bisa sembunyi-sembunyi. Bisa di pelataran Pilatus lah, ada pohon digantung di situ, boleh. Tapi salib itu selalu di depan umum. Itu adalah kematian yang sangat terbuka. Yang dimaksudkan untuk mempermalukan orang yang keluarga dan untuk menghalangi orang-orang lain, jangan sampai kalian juga bikin masalah dengan kami orang Romawi dan kalian akan mengalami nasib seperti orang yang disalib seperti ini. Jadi itu pertunjukan di depan umum. Jadi inilah ya, kematian Yesus di depan umum ini, pelajaran rohaninya, menunjukkan penurutannya yang total kepada rencana Allah dan hakikat penebusan. Penebusan Yesus itu bukan sembunyi-sembunyi. Penebusan Yesus itu bukan hanya untuk beberapa orang khusus, bukan. Tapi penebusan itu adalah pengorbanan untuk seluruh umat manusia. Bukan hanya untuk beberapa orang. Bukan hanya untuk orang ini. Bukan hanya untuk orang Advent, hanya orang Katolik atau orang Protestan. Seluruh umat manusia. Ya, kematian itu telah dilakukan dengan pada saat Yesus mati di salib. Itu agar supaya penebusannya itu dapat dilihat oleh seluruh dan kata lain. Bukan hanya sebagian orang. Itulah sebabnya dalam Yohanes 12 ayat 32 katakan apa? Dan apabila aku ditinggikan dari bumi pada akhirnya, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ya, kalau kita semua
orang di seluruh dunia dengan kata lainnya dapat melihat pengorbanan Kristus, maka semua orang dapat ditarik untuk datang kepada Kristus. Itulah pertunjukan penebusan di depan umum. Yang keempat dari 7, ya hampir selesai. Yang keempat, kutukan salib. Kenapa salib? Karena di dalam Alkitab itu jangan sampai, ini jauh sebelum perjanjian baru. Di perjanjian lama tolong baca. Ulangan 21, 23 manusia yang dikutuk. Itu manusia yang dikutuk di mana? Pada saat mereka digantung di pohon, atau digantung di pohon, atau mati dengan apa? Seperti disalib, ada pohonnya dengan kata lain ya. Jadi dalam tradisi Yahudi digantung di pohon atau mati di pohon, nah, salib itu juga dari pohon ya dengan kata lainnya. Itu dipandang sebagai kutukan. Ulangan 21 ayat 23, tolong baca. Dan demikian juga Paulus menjelaskan hal ini dalam Galatia 3 ayat 13. Dia katakan apa? Rasul Paulus katakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya. Ini ayat yang seringkali dijadikan cemooh ya. Wah, Yesus kamu ya, ada orang-orang yang bukan Kristen katakan, ya Yesus kamu itu orang kutukan, dia itu apa? Terkutuk orangnya ya. Waktu saya kecil, saya sering mendengar ada orang teman-teman saya itu ya yang Yesus kamu itu dikutuk, Yesus kamu itu dikutuk. Ya betul. Dia dikutuk bukan karena dia berhak untuk mendapatkan kutukan. Dia dikutuk karena saudara dan saya yang seharusnya dikutuk. Tapi dia yang menjadi terkutuk karena kutukan yang seharusnya menjadi bagian kita. Ya, kita yang melanggar. Yesus tidak melanggar, tidak ada dosa dalam dirinya. Kita yang berdosa. Tapi dosa-dosa kita itu ditanggungkan kepadanya. Dengan mati di kayu salib. Dengan mati di kayu salib, Yesus menanggung kutukan dosa dan kematian bagi umat manusia, membebaskan orang percaya dari kutukan hukum Taurat. Hukum Taurat katakan apa? Kutukan hukum apa? Upah dosa adalah maut. Tapi kasih karunia Allah, keselamatan yang hanya kita terima dari Yesus Kristus, itu yang menyelamatkan. Bukan perbuatan-perbuatan kita. Tidak ada perbuatan kita yang baik dapat menyelamatkan kita. Kita diselamatkan setelah menerima kasih karunia Tuhan untuk berbuat baik. Tapi tidak ada perbuatan kita itu untuk apa? Tidak ada perbuatan baik kita untuk menyelamatkan kita. Tidak. Ya, tidak. Kita semua yang lahir dari dalam dosa, kita hanya dapat menerima kutukan. Kita harus, ya, pekerjaan-pekerjaan baik kita tidak ada artinya. Tapi kita harus mengenakan jubah kebenaran Kristus. Ya. Dan pada saat dia mati itulah, dia menanggung kutukan dosa yang seharusnya menjadi bagian saudara dan saya. Dialah menjadi penebus. Penebusan dosa itu digambarkan di mana? Di salib. Ya. Penebusan dosa. Salib melambangkan penebusan dosa yang utama. Ya. Salib penebusan dosa yang utama. Sistem pengorbanan dalam perjanjian lama melibatkan darah yang tertumpah untuk pengampunan dosa. Ya. Ingat ya, Anda pada saat Anda berdosa di zaman perjanjian lama, Anda yang bawa domba, kambing, apa ya. Anda yang harus sembelih, bukan imam. Anda yang sembelih. Anda yang harus sembelih domba binatang tersebut yang tidak ada cacat, yang Anda sayang-sayang. Ya. Harus ada darah yang tertumpah untuk pengampunan dosa. Ibrani 9 ayat 22 berbicara tentang hal tersebut. Tanpa darah yang tertumpah atau penumpahan darah, tidak ada pengampunan atas dosa-dosa kita. Ibrani 9 ayat 22 katakan. Ya. Dan Roma 5 ayat 9 juga berbicara bahwa kita semua apa? Dibenarkan melalui apa? Dibenarkan oleh sebab melalui darah Yesus Kristus. Roma 5 ayat 9. Saya tidak tulis lagi, banyak nanti ayat kita ya. Roma 5 ayat 9, tolong baca. Demikian juga dengan Ibrani 9 ayat 22. Jadi, kematian Yesus di kayu salib adalah pengorbanan terakhir dan sempurna. Menggantikan kebutuhan akan pengorbanan hewan yang terus-menerus. Ya, kalau kita tanpa Yesus mati di kayu salib, maka kita harus bawa terus hewan untuk menjadi lambang daripada darah yang tertumpah. Tapi kematian Yesus telah membayar penuh hukuman atas dosa. Yang keenam, kedua terakhir. Salib adalah simbol kasih dan pengorbanan diri. Kok bisa, pendeta? Itu kan simbol yang sangat mengerikan. Tapi kenapa sekarang simbol kasih dan pengorbanan diri? Kenapa? Salib telah menjadi saat ini. Makanya orang senang dengan salib ya. Karena saat ini. Tapi bukan di zaman Yesus. Di zaman Yesus nggak ada yang mau. Nggak ada istilahnya orang-orang yang mau apa ya, yang mau bawa-bawa salib tanda. Ngeri sekali mereka. Ya, itu bukan main-main ya. Sama seperti kalau Anda
bawa peti mati seperti saya katakan tadi, tidak. Jadi, tapi saat ini salib telah menjadi simbol utama dari kasih dan pengorbanan diri Kristus. Ya. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih yang lebih besar. Ya. Kalau saya memberikan uang kepada orang, oke. Saya memberikan pengetahuan, saya membaik, oke. Tapi untuk memberikan nyawa, wah, Anda akan menjadi pahlawan kalau sampai harus Anda mengorbankan diri Anda. Ya. Mengorbankan diri dengan apa? Dengan uang, tapi memberikan nyawa Anda. Ya. Waduh, ya, baru-baru ini kita sering mendengar ada orang yang menyelamatkan orang lain, ya, tapi dia sendiri harus mati. Ada baru beberapa bulan lalu, 1 bulan lalu, ada seorang yang dia seorang anak muda baru dibaptiskan. Dia dibaptiskan di satu danau, ya. Dan setelah dia keluar dari baptisan, tiba-tiba orang berteriak karena ada seorang wanita yang sedang tenggelam. Ada seorang wanita yang sedang tenggelam. Anak muda yang baru dibaptis yang berusia 17 tahun ini. Dia pergi ke tempat wanita tersebut yang baru tenggelam. Dia selamatkan wanita tersebut. Dia bawa, tapi kemudian tidak tahu entah bagaimana dia sendiri yang hanyut dan mati. Dia yang mati. Wah, itu jadi berita. Jadi berita. Kenapa? Karena begitu hebat kasih orang tersebut. Pengorbanan orang tersebut. Rela mati bagi orang lain. Inilah dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 13. Salib sekarang telah menjadi simbol. Bukan lagi mengerikan dari kematian dan penderitaan. Tapi sekarang telah menjadi simbol kasih dan pengorbanan diri. Karena ada yang memberikan kasihnya yang besar. Ada yang mengorbankan dirinya di salib itu. Dengan mati di kayu salib, Yesus menunjukkan kedalaman kasihnya bagi umat manusia dengan cara yang paling dalam. Cara yang paling dalam. Pengorbanan yang dia secara pribadi terus terang saja, dia sudah bilang kalau bisa biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Ya. Bukan karena dia takut mati atau apa, karena dia tidak mau untuk apa? Terpisah dari Bapaknya. Ya, terpisah dari Bapak. Tapi poinnya, kalau bisa ya dengan kata lain, seringkali kita berpikir dengan hal tapi disitulah pada saat dia mati di kayu salib, dia mati dengan cara yang paling mendalam untuk menunjukkan kasihnya. Dan yang terakhir, kenapa mati di kayu salib? Ini salib melambangkan kemenangan atas maut dan dosa. Setiap kali kita melihat salib dengan kata lain, kita melihat kemenangan atas maut dan apa? Dosa. Ya. Nah, kalau Anda berpikir, sebelum saya bahas ini dia, kalau demikian pendeta, bagaimana? Bolehkah kita taruh salib di gereja? Seringkali kita apa ya? Ada yang bertanya. Nah, sebelum Anda bertanya, mari saya tolong kita diskusikan lebih dulu ya. Boleh nggak kita punya salib di gereja? Kenapa? Oh, dalam gereja Advent ada yang orang-orang yang tidak mau. Ya, bagi saya terserah ya. Karena maknanya itu tentu saja lebih daripada hanya sekedar gambar salib, patung di depan. Tapi ada yang katakan, kenapa nggak boleh? Ya karena itu jadi tempat kemana kita akan sembah salib tersebut. Nah itu, kalau itu memang menjadi masalah, menjadi batu sandungan, ya jangan ada salib di gereja. Ya. Tetapi sekali lagi, itu semua tergantung pada kita. Pada saat kita lihat salib, kepada siapa kita mau berdoanya? Kepada kayu yang berbentuk seperti begitu ya. Ya. Crux imisa tersebut atau apa ya? Kita sudah pelajari kemarin. Apakah kita mau berdoa kepada salib atau kepada Kristus yang telah kita bisa bayangkan ada. Jadi kalau ada salib di gereja dan Anda yang memikirkan untuk membayangkan Kristus di situ dengan melihat salib tersebut dan disetujui oleh anggota-anggota di gereja tersebut, silakan. Terus terang saja silakan. Ya. Tapi kalau itu menjadi apa? Menjadi batu sandungan ya jangan ya. Dengan kata lain. Banyaklah orang bisa berargumentasi tentang hal ini. Tetapi poinnya apa saja yang dapat membawa kita untuk mengenang simbol kasih dan simbol kasih yang Yesus sudah apa? Sudah berikan kepada kita dan simbol kemenangan atas maut. Ya, apa saja yang membawa kita untuk mengingat Kristus? Silakan, ya, silakan kita apa? Kita untuk dapat apa lakukan. Anyway, mari kita masuk poin yang ketujuh. Kemenangan salib menjadi simbol kemenangan atas maut dan dosa. Kematian Yesus disalib di kayu salib bukanlah akhir, tetapi menandai kemenangannya atas dosa dan maut. Kemenangannya atas dosa. Nah, penyalibannya menuntun kepada kebangkitannya. Ya, penyaliban. Yesus disalib saja dia sudah bilang kepada pencuri yang ada yang akhirnya mengakui dosanya ya. Ya, Tuhan ingatlah aku, remember me.
Ya, ingatlah aku. Dan kalau kita lihat dalam Alkitab, Allah itu selalu mengingat. Allah mengingat Nuh, Allah mengingat Abraham, Allah mengingat Lot, Allah mengingat. Allah tidak pernah lupa. Ya, Allah tidak pernah lupa. Jadi pada saat Yesus, pencuri atau perampok, penyamun tersebut berbicara kepada Yesus, Yesus, ingatlah aku. Apa Yesus katakan? Pada hari ini juga aku katakan kepadamu. Yesus bukan berkata hari ini juga kamu akan bersama dengan aku di Firdaus. Kenapa? Karena hari Minggu saja dia belum apa, pada saat orang-orang ingin menjamah dia dikatakan, oh jangan dulu, saya belum datang kepada Bapa. Jadi artinya pada hari ini kita sudah pernah bahas itu penempatan komanya itu di mana. Artinya yang Yesus katakan kepada penyamun ini adalah apa? Sesungguhnya pada hari ini aku katakan kepadamu bahwa kamu akan bersama-sama dengan aku di dalam apa? Dalam Firdaus. Artinya perkataan Yesus itu hari ini, bukan Firdausnya hari ini. Kenapa? Karena hari Minggu aja Yesus belum naik-naik ke surga. Ya, dia belum bertemu dengan Bapaknya, dengan kata lain. Kalau kita lihat sejarah ataupun peristiwa daripada kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi poinnya ada, udah kita dosa kepada hal yang kita sudah pernah bahas itu ya. Tapi poinnya adalah bahwa salib itu bukan akhir. Sedangkan dia berada di kayu salib sendiri, dia sudah katakan pada penyamun tersebut, kamu akan bersama-sama dengan aku apa? Di Firdaus. Artinya, salib ini bukan akhir. Ya. Penyaliban menuntun kepada kebangkitannya yang memeteraikan kemenangannya dan meyakinkan orang-orang percaya akan kehidupan kekal. Tolong baca 1 Korintus 15 ayat 55 sampai dengan 57. Oleh karena itu, salib tidak hanya melambangkan kematian. Salib bukan hanya melambangkan kematian. Itu orang Romawi, oke, sampai situ kematian. Tetapi bagi kita sekarang, orang umat Kristen, salib juga melambangkan kekalahan daripada maut dan janji kehidupan yang baru. Ya, janji kehidupan yang baru. Saya berdoa, kiranya pada saat kita membaca firman Tuhan dan membayangkan Yesus yang mati di salib, kita membayangkan bukan hanya penderitaan Yesus, tetapi kemenangan yang Yesus sudah janjikan bagi masing-masing kita. Bahwa di tengah-tengah masalah ataupun penderitaan seperti Yesus alami sendiri pada saat dia menderita di kayu salib. Tapi dia bisa tetap melihat Firdaus, di mana dia akan bersama dengan umat-umat yang percaya. Disitulah kita bisa melihat, disitulah kita dapat memiliki satu kekuatan iman, bahwa di dalam penderitaan kita sekarang sekalipun, di salib-salib yang saudara dan saya sedang pikul saat ini, ingat Firdaus. Ingat Firdaus. Saya baik dalam nama Yesus. Amin.